Ya, baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia pagi ini? Tentunya masih bersama saya Wahyu Asayuti dan rekan saya yang sangat cantik pagi hari ini. Wah, luar biasa sekali. Saya Krisna Livia yang akan menemani Anda tentunya selain ada informasi menarik pada segmen kali ini juga kami sudah terhubung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Abang El Nurdiansyah selaku founder dari Abang Empo Enterprise. Waduh, langsung aja kita terhubung aja ya. Halo, Assalamualaikum Bang El. Abang El, Assalamualaikum. Wahyu dan Empo Krisna Livia, apa kabar di pagi hari ini, pemirsa Badar TV? Alhamdulillah luar biasa ya. Benar sekali. Untuk Abang El sendiri bagaimana Bang kabarnya pada pagi hari ini Bang? Luar biasa, Alhamdulillah. Tentunya semangat untuk menyapa pemirsa Badar TV di pagi hari ini. Iya, benar sekali. Baik Bang, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang Abang Empo Enterprise. Nah, kita perlu tahu Bang, sebenarnya apa itu Abang Empo Enterprise? Mungkin Abang Ella bisa menjelaskan untuk pemirsa di rumah Bang. Jadi sebenarnya banyak sekali yang masih bingung nih sebenarnya apa sih Abang Empo Enterprise. Memang Abang Empo Enterprise ini kalau bisa dibilang baru dirintis. Kalau kita mengingat kata abang dan empo, tentunya yang terbayang oleh masyarakat Kabupaten Bekasi ini sebenarnya adalah sebuah duta. Terlebih di wilayah DKI Jakarta, seperti kita tahu ada misalnya Abang None, atau di wilayah Jawa Barat sendiri ada Mojang Jajakan. Nah, kalau di Kabupaten Bekasi ini ada yang namanya Abang Empo. Abang Empo ini merupakan duta wisata budaya pemuda dan olahraga di wilayah Kabupaten Bekasi yang setiap tahunnya menggelar pemilihan untuk mencari duta-duta tersebut. Namun tentunya setelah 1 tahun lamanya mereka menjabat, setelah itu biasanya dibina oleh Paguyuban Abang Empo Kabupaten Bekasi. Nah, saat ini kebetulan saya memang menjadi ketua dari Paguyuban tersebut dan tahun 2020 kemarin merilis yang namanya wedding organizer atau bisa dibilang kayak orang-orang yang bantuin orang-orang nikahan. Nah, Abang Po Enterprise ini adalah WO yang foundernya ini, inisiatornya ini anak-anak Abang Po dan tentunya pelaksananya juga anak Abang Po. Jadi kalau mau nikahan nih, Bang Wahyu dan Po Krisna Livia bisa pakai Abang Po Enterprise. Jadi kayak WO gitu ini, Bang Po. Berarti Abang Empo adalah hampir sama seperti wedding organizer gitu ya? Betul sekali. Ya, jadi untuk membantu acara pernikahan maupun juga untuk acara-acara yang lain seperti itu ya Bang El ya? Benar seperti itu Bang Wahyu. Iya. Selain itu tujuan dibentuknya dengan adanya Abang Empo Enterprise ini apa sih Bang? Sebenarnya sih Empo nggak, kalau bisa dibilang sih nggak muluk-muluk. Tadinya kita ingin memberdayakan anak-anak Abang Empo. Karena kalau bisa dibilang duta wisata kan masa jabatannya cuma setahun ya. Sementara kayak saya sendiri terpilihnya di tahun 2015. Tapi setelah 5 tahun nih bingung nih kira-kira aktualisasi dirinya, pemberdayaannya seperti apa. Dan akhirnya terpikir sebuah ide. Kebetulan karena memang ada beberapa dari kami yang bergerak di bidang wedding, seperti ada makeup artist, ada juga yang memang menyediakan busana ataupun juga ada yang menyediakan jasa dekorasi. Akhirnya kami buat naungan yang namanya Abang Po Enterprise. Sedikit demi sedikit, tepatnya di tanggal cantik di bulan Februari, 2 Februari 2020, waktu itu kami memulai launching pertamanya, tugas pertamanya, dan alhamdulillah saat ini sudah hampir 1 tahun dan sudah banyak masyarakat yang tahu nih tentang Abang Empo Enterprise dan semoga juga bisa memberdayakan anak-anak Abang Empo nih. Jadi tujuannya sih sebenarnya lebih kepada pemberdayaan dan aktualisasi kemampuan dari segenap Abang Empo Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Empo. Iya. Baik, Bang. Kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa Abang Empo ini bergerak di bidang wedding organizer saja. Apakah hanya di bidang itu saja, Bang? Atau ada kegiatan-kegiatan yang lain atau ada di bidang yang lain? Iya. Jadi sebenarnya kita itu lebih ke industri kreatif, Kak. Jadi kalau bicara Abang Po Enterprise nih, selain dari WO yang setiap memang menjadi core bisnisnya atau bisa dibilang jadi inti dari pengembangan atau aktualisasinya, ada juga misalnya kita juga menyediakan jasa kesenian dari nari. Waktu itu kita sempat ada klien di wilayah Cikarang Utara. Kalau yang masyarakat mungkin mengenal Megati
mengganti sport center misalnya kayak yang futsal, terus Ya, badminton dan kolam renang juga ada di sport wilayah center ya. Sukabumi sana. Nah, itu anak dari pemilik tersebut menggunakan jasa kami untuk nari mengiringi kirap pengantin, kalau bahasa Sundanya teh mapak panganten. Nah, itu anak-anak Abang Po yang mengiringi pengantinnya untuk duduk di pelaminan. Nah, itu salah satu jasa kesenian yang memang ditawarkan oleh Abang Po Enterprise. Kami juga menyediakan, kalau misalnya Sunda, yaitu ada aki lengsernya, yang narinya, jadi jasa kesenian di adat Sunda. Kalau di Betawinya kita menyediakan palang pintuannya. Jadi kita itu memang lebih kepada core bisnisnya di bidang wedding, tapi kita juga menyediakan jasa-jasa kesenian. Dengan harapan, kan Abang Po ini udah pada pintar nari, punya bakat, jadi tersalurkan. Udah tersalurkan juga dapat income. Jadi sih sebenarnya seperti itu tujuannya. Dan apa namanya, kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh Abang Po Enterprise. Seperti itu, Bang Wahyu dan Po Krisna Livia. Oke, baik. Berarti intinya adalah untuk meningkatkan produktivitas dari Abang dan Abang Empo seperti itu Krisna. Benar Nah, sekali. Benar. ya, Abang El, untuk selama ini Bang, dari ranah apa saja Bang? Apakah sudah masuk ke industri juga atau hanya perorangan saja Bang yang menggunakan jasa Abang Empo Enterprise? Syukur alhamdulillah nih Bang Wahyu, Ya. pertanyaan luar biasa. Jadi sebenarnya Abang Po Enterprise dulu tuh pertama kali memang kita menaungi. Jadi kalau berbicara core business wedding, itu ada yang namanya wedding planner, wedding services, baru wedding organizer, dalam artian WO on the day. Nah, kalau di wedding plannernya kita udah mulai istilahnya merangkai. Tadi yang kalau misalnya butuh make up dan busana, lalu butuh jasa dekorasi, lalu butuh jasa catering, kita bisa satuan persatuan. Tapi ada yang namanya yang bisnisnya memang luar biasa besarnya, seperti wedding services. Mereka sudah bisa melakukan semua itu dalam serentak. Nah, itu kita sudah bergabung sama wedding services di wilayah Jakarta Barat dan wilayah Depok. Jadi walaupun kita Abang Empo ini di wilayah Kabupaten Bekasi, base camp-nya di wilayah Cibitung, Cikarang, Tambun dan semacamnya, tapi kita sudah tugas di wilayah Tangerang Selatan, di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang untuk wilayah Provinsi Banten, lalu di wilayah Jakarta, di Jakarta Barat, Timur, kami juga pernah di daerah Taman Mini, di tanggal 16 besok kita di daerah Pancoran, dan di wilayah Bekasi sendiri kita juga sudah melanglang buana. Semoga ini istilahnya merintisnya seperti itu. Tapi kalau misalnya industri dalam bentuk industri seperti industri manufaktur dan segala macamnya, kita pernah diajak oleh salah satu perusahaan di wilayah Jababeka untuk pembukaannya dalam bentuk perform nari. Tapi kalau misalnya seperti event organizer-nya atau bisa dibilang sumber daya yang untuk mempersiapkan teknisnya, kami memang belum goal ke arah sana. Tapi kalau misalnya untuk performing nari, kita sempat melakukan hal tersebut bersama salah satu PT dan bekerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka performing untuk performing narinya atau pembukaannya. Seperti itu, Bang Wahyu. Waduh, udah sampai sejauh itu ya Krisna. Iya. Dan benar-benar ini adalah terlihat sangat potensial sekali ya Bang, karena memang masih banyak Benar. sekali yang masih bisa dimasukin oleh Abang Empo Enterprise ini. Betul sekali. Mungkin sejauh ini untuk hambatan sendiri apa yang dirasakan, Bang? Jadi sebenarnya Abang Empo ini kalau bisa dibilang karena kita pemain baru nih ya, Empo Krisna Livia. Ada misalnya kayak ya namanya juga pandemi, ada yang namanya misalnya kayak perang harga dan segala macam, tapi itu di sisi bisnis. Tapi yang hambatan yang paling besarnya itu adalah sebenarnya di kondisi pandemi seperti ini, apalagi pas di awal-awal, itu juga biasanya menjadi suatu tantangan. Karena setiap wedding organizer akan berlomba-lomba yang namanya menciptakan suasana kondusif protokol kesehatan di tengah-tengah protokol kesehatan di tengah-tengah wedding. Misalnya saja, ketika kami juga sempat menyampaikan juga untuk beberapa teaser-teaser kami, ada salah satu teaser yang kami kirimkan juga, itu adalah persis sebelum pandemi berlangsung, jadi di bulan Maret. Namun memang itu sudah istilahnya sudah menjadi isu yang nasional. Waktu itu sudah sempat ada yang positif COVID di Depok kalau tidak salah. Nah itu kita langsung menyiapkan protokol kesehatannya. Misalnya tim WO-nya menggunakan masker, sarung tangan, terus juga hand sanitizer. Nah itu juga menjadi sebuah tantangan selain dalam rangka bisnis. Karena menyiapkan protokol kesehatan di tengah wedding itu cukup sulit. Apalagi
kalau kita bahasa Betawinya nih, riaan atau kriaan, kalau udah besanan atau nikahan, itu susah banget yang namanya dijaga jaraknya. Karena memang saking kita pengennya untuk bisa dekat dengan keluarga. Nah, ini biasanya di awal-awal itu butuh banget edukasi, penyesuaian, dan segala macamnya. Tapi ya syukur alhamdulillah masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, sekarang semakin aware tentang protokol kesehatan. Ketika kami bertugas memisahkan atau istilahnya mengurai keramaian, membariskan sesuai dengan jarak 1 meter kanan kiri dan segala macamnya, itu semuanya sudah lebih baik dibandingkan awal-awal kami pandemi. Awal-awal sih sangat susah, tapi ya sekarang alhamdulillah sudah semakin aware, dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat Jabodetabek, masyarakat Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, ataupun pemirsa Badar TV yang mungkin juga sempat menggunakan atau sempat melihat kami performing, sudah menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah pelaksanaan dari pernikahan. Seperti itu, Mpok. Ya, baik Bang El, kami akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda dulu. Jadi setelah ini kami akan kembali. Tetap bersama kami. Terima kasih.